Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 3. Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Sloka 16. Buat Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya saya cantumkan di deskripsi. Sura-sura nam udadhing matnata mandara chalam dadreka matharupena priste ekadase wibuhu. Artinya, inkarnasi Tuhan yang ke-11 berwujud seekor kura-kura yang cangkangnya dijadikan poros putar bagi bukit Mandaracala, yang sedang digunakan sebagai tongkat pengocok oleh para pengikut Tuhan dan para ateis alam semesta ini. Penjelasan: baik orang-orang yang percaya Tuhan maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bersatu padu dalam usaha mencari minuman kekekalan dari dalam lautan agar mereka semuanya bisa hidup abadi dengan menegak minuman nektar tersebut. Pada waktu itu, Bukit Mandaracala digunakan sebagai alat pengocok, dan inkarnasi Tuhan dalam bentuk seekor kura-kura melayani dengan menggunakan cangkangnya sebagai poros landas bagi bukit tersebut di dalam air laut. Selanjutnya, sloka 17. Hanwantarang dwadasamang trayodasham ewaca apayatat surananyan mohiya mohayan striya. Artinya, dalam inkarnasi yang ke-12, Tuhan berinkarnasi menjadi Danwantari. Dalam inkarnasi yang ke-13, Dia mempesona dan kemudian memberikan minuman nektar kepada para dewa untuk diminum. Sloka 18. Caturdasam narashimham bibradaityandram urjitam dadara karajai urao erakam katakrit yatha. Dalam inkarnasi ke-14, Tuhan Yang Maha Esa muncul sebagai Narsimha dan membelah badan kuat Hiranyakasipu dengan kukunya persis seperti tukang kayu membelah rotan. Sloka 19. Pancadasam wamanakam kritwa gad adwaram balehe padatrayam yacamanaha pratyadit sustripistapam. Artinya, dalam inkarnasi yang ke-15, Tuhan berwujud sebagai seorang Brahmana mungil, Wamana, dan mengunjungi arena upacara yang diselenggarakan oleh Bali Maharaj. Walau dalam hati dia berkehendak mengambil seluruh kerajaan dari ketiga susunan planet, dia hanya meminta sebidang tanah yang luasnya hanya 3 langkah saja. Penjelasan: Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menghadiahkan kepada siapapun sebuah kerajaan yang besar. Saya ulang, Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menghadiahkan kepada siapapun sebuah kerajaan yang besar, alam semesta yang bermula dengan awal yang sangat kecil. Begitu pula Dia dapat mengambilnya dengan cara meminta sumbangan sebidang tanah sempit sebagai alasan. Sloka 20. Awatare sodasame pasyan brahmadruho nripam trisapta kritva wakupito niksatram akaron mahim. Artinya, dalam inkarnasinya yang ke-16, Tuhan Yang Maha Esa sebagai Brigupati menghancurkan kelas penguasa para ksatria sebanyak 21 kali karena Tuhan marah kepada mereka akibat ulah mereka yang menentang para Brahmana kelas cerdas. Penjelasan: para ksatria atau kelas manusia penguasa diharapkan memimpin planet ini di bawah petunjuk kelas manusia cerdas yang mengarahkan pemimpin berdasarkan aturan sastra-sastra yang baku atau kitab yang berisi ilmu pengetahuan yang diwahyukan. Para penguasa menjalankan roda pemerintahan menurut pengarahan tersebut. Jika pihak penguasa atau golongan ksatria tidak patuh pada petunjuk para Brahmana yang cerdas dan terdidik itu, maka mereka diturunkan secara paksa dari jabatannya dan para Brahmana mengatur pembentukan pemerintahan yang lebih baik.
Selanjutnya, sloka 21. Tata sapta dasi jataha Satyawatyam parasharat Cakri vedataro shakha Dristva pumso alpa medasa. Artinya, sesudah itu dalam inkarnasi yang ke-17 Tuhan Yang Maha Esa, Sri Vyasadeva muncul dalam kandungan Satyawati melalui Parasara Muni. Beliau membagi Veda menjadi beberapa cabang dan ranting karena melihat bahwa orang-orang pada umumnya kurang cerdas. Penjelasan. Pada awalnya hanya ada satu Veda, tetapi Sri Vyasadeva membagi Veda yang masih orisinil menjadi 4, yaitu Sama, Yajur, Reg, dan Atharva. Kemudian Veda itu dijelaskan lagi dalam berbagai cabang seperti kitab-kitab Purana dan Mahabharata. Bahasa dan pelajaran Veda sangat sulit dipahami bagi orang awam. Itu hanya bisa dimengerti oleh para Brahmana yang memiliki kecerdasan tinggi dan sudah insaf diri. Namun di zaman kali sekarang ini penuh dengan orang-orang bodoh. Pada zaman ini bahkan orang yang berayah kandung seorang Brahmana pun tidak lebih unggul dari Sudra atau dari para perempuan. Orang yang berkelahiran ulang atau baptis, yaitu para Brahmana, Ksatria, dan Waisya, seharusnya menjalani proses penyijian kultural ini yang dikenal dengan berbagai macam samskara. Namun, akibat pengaruh buruk zaman ini, orang yang namanya saja anggota keluarga Brahmana dan keluarga bangsawan lainnya tidak lagi berbudaya tinggi. Mereka dijuluki para Dwija Bandhu atau hanya sebagai kerabat dan anggota keluarga orang yang telah dibaptis. Saya ulang, atau hanya sebagai kerabat dan anggota keluarga orang yang telah dibaptis, yang artinya kerabat bangsawan atau kerabat Brahmana. Tetapi para Dwija Bandhu ini diklasifikasikan ke dalam antara Sudra dan kaum perempuan. Srila Vyasadeva membagi Veda menjadi berbagai cabang dan ranting untuk golongan-golongan yang kurang cerdas, seperti para Dwija Bandhu, Sudra, dan perempuan. Selanjutnya, sloka 22. Nara dewatam apanna surakarya cikir saya samudra nigrahadini cakre wiryani ataparam. Artinya, dalam inkarnasi yang ke-18 Tuhan muncul sebagai Raja Rama untuk berbuat sesuatu yang membuat para dewa menjadi lega. Dia memperlihatkan kehebatan yang melebihi kekuatan manusia dengan mengendalikan Samudra Hindia dan kemudian membunuh ateis bernama Raja Rawana yang berada di seberang laut. Penjelasan. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Rama berwujud seorang manusia dan muncul di bumi dengan maksud berbuat sesuatu yang membuat para dewa atau para penguasa perseorangan menjadi senang dan menertibkan alam semesta. Kadang para raksasa sakti dan ateis-ateis seperti Rawana dan Hiranyakasipu dan banyak yang lain menjadi sangat termasyhur karena berhasil memajukan peradaban material dengan bantuan ilmu pengetahuan material dan usahanya lainnya dengan semangat menentang tata tertib yang digariskan oleh Tuhan. Misalnya, upaya terbang ke planet-planet lain dengan mekanisme material merupakan penentangan tata tertib yang telah ditetapkan. Keadaan tiap-tiap planet berbeda dan berbagai kelas makhluk manusia diakomodasikan di saat dengan tujuan khusus yang disebutkan di dalam kitab perundang-undangan Tuhan. Tetapi karena telah mencapai kesuksesan kecil di bidang material, orang-orang material yang tak percaya Tuhan menjadi takabur, di mana mereka kadang menentang Tuhan. Rawana salah seorang dari mereka. Rawana ingin memindahkan manusia biasa ke planet Indra tanpa pertimbangan kualifikasi yang dibutuhkan. Dia ingin membangun tangga yang langsung berhubungan dengan planet surga agar orang tak perlu lagi menjalankan perbuatan saleh secara rutin yang diperlukan untuk memasuki planet tersebut. Dia juga ingin melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Rawana bahkan menantang kekuatan Sri Rama, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan menculik istrinya, Sita. Tentu Sri Rama datang untuk menghukum ateis ini dengan menjawab doa dan kehendak para dewa. Karena itu, Sri Rama menanggapi tantang Rawana dan seluruh kegiatan itu merupakan pokok pembicaraan Ramayana. Oleh karena Sri Ramacandra adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa,
Dia melakukan kegiatan yang melebihi daya manusia yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, termasuk Rawana yang sudah maju secara material. Sri Ramacandra membangun jalan raya di atas Samudra Hindia dengan menggunakan batu-batu yang mengapung di atas air. Para ilmuwan modern telah melakukan riset di bidang bebas gaya berat, namun tak mungkin membawa keadaan bebas gaya berat kemana-mana ke tempat lain. Tetapi karena bebas gaya berat itu merupakan ciptaan Tuhan yang memungkinkan, Tuhan membuat planet-planet yang sangat besar melayang di udara. Tuhan membuat batu-batu bumi ini pun bebas gaya berat dan menyiapkan jembatan batu di atas laut tanpa satupun tiang penyangga. Itulah unjuk kekuatan Tuhan. Selanjutnya, sloka 23. Ekonawim sewim satime Vrishnishu prapyajanmani Rama Krishna witi buwo Bhagawan aharan haram. Dalam inkarnasi yang ke-19 dan yang ke-20, Tuhan sendiri menjelma sebagai Sri Balarama dan Sri Krishna dalam keluarga Vrishni dinasti Yadu. Dan dengan melakukan demikian, dia menghilangkan beban dunia. Penjelasan. Kata Bhagawan yang disebutkan secara khusus dalam ayat ini menunjukkan bahwa Balarama dan Krishna adalah bentuk-bentuk Tuhan yang asli. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut kemudian. Sri Rama bukan inkarnasi dari Purusa. Sebagaimana kita mengetahui dari awal bab ini, Sri Rama adalah secara langsung adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Dan Balarama adalah inkarnasi pertama yang berkuasa penuh dari Tuhan. Angkatan pertama inkarnasi yang berkuasa penuh yakni Vasudeva, Shankarsana, Aniruddha, dan Pradyumna menjelma dari Baladewa. Sri Rama adalah Vasudeva dan Baladewa adalah Shankarsana.